Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul Men's Double lawan Women's Double, yang satunya senior, yang satunya junior. Jadi kira-kira cukup imbang nggak ya? Kalau yang cowok-cowok di sana itu yang senior, tapi ya usianya nggak senior banget ya. Kalau Andi ini mungkin di umur 30-an ya. Kalau ke Liongjiang aku nggak tahu, tapi kira-kira sih 40-an lah. Kalau Aurel kan masih SMP kalau kayaknya, jadi ya belasan. Kalau Lydia baru lulus mungkin sekitar 20-an. Kalau di grup yang ini biasanya Lydia itu cewek sendiri, jadi otomatis kalau main di sini dia jadi XD atau mixed double. Dan kali ini karena ada Aurel atau yang akrab dipanggil Rere datang, terus kita coba setting kayak gini. Jadi mungkin di grup ini ya, di grup ini mungkin Lydia baru pertama kali main women's double, jadi main yang partnernya juga sama-sama cewek. Kalau settingan mixed double biasanya kan cewek ditaruh di depan atau jaga depan, kebanyakan gitu sih. Tapi kalau ini women's double, jadi harus lebih sama-sama rajin lah. Jadi nggak bisa nggak bisa kayak pasrahin yang di belakang, dipasrahin yang cowok. Secara skill aku rasa kedua cewek ini cukup bagus ya mainnya. Kalau tekniknya mungkin ada sedikit perlu dipoles sih dikit-dikit, jadi perlu ada perbaikan khususnya buat yang Lydia ya. Kalau yang Rere aku rasa udah bagus sih teknik-tekniknya, cuman mungkin perlu banyak latihan aja. Kalau yang cowok-cowok secara teknik ya, kalau kita itu berangkatnya bukan anak klub, terus dari dulu mainnya nggak pernah diajarin teknik yang benar, kalau mau ngerubah itu agak sulit. Nah itu yang aku rasa terjadi sama Andi. Tapi kalau Ulyongjang kayaknya lebih bagus sih tekniknya. Di sini Andi sama Lydia udah main beberapa kali ya. Yang di sini tenaganya fresh itu Rere sama Ko LJ. Aku panggil LJ aja ya, biar lebih keren deh. Kayaknya Ko LJ itu sering main ya, jadi bisa kelihatan dari pukulannya dan rotasinya itu udah kayak paham gitu, gimana harus jaga, terus gimana harus ngasih bola. Jadi itu yang lebih banyak kita temui di kalau kita lawan sama senior. Jadi mereka itu udah pengalaman lah, udah tahu kalau ditempatin di sini bolongnya lawan tuh biasanya di mana, itu udah ngerti. Cuman tinggal ini aja. Biasanya kalau mainnya senior tuh di langkah atau footworknya pasti telat. Dan walaupun kita tekniknya bagus ya, waktu masih muda mungkin dulu footworknya cepet, terus tekniknya juga bagus, jadi menangan. Tapi kalau udah mulai ada umur, itu kebanyakan refleksnya menurun, dan kalau footworknya juga menurun. Itu biasanya pukulan yang tadinya kita berhasil malah nyangkut atau mungkin error atau malah nanggung. Nah itu aku rasa bukan karena otot lengannya atau polesnya jadi buruk seiring dengan bertambahnya usia, tapi karena footworknya telat.
Dan satu lagi, kalau kita itu biasanya kalau training di klub ya, habis diajarin smash atau di training smash, terus minggu depannya ganti belajar backhand, minggu depannya ganti lagi belajar netting. Nah itu kalau sama coachnya nggak di rotate atau nggak dirotasi, cuman saat kayak kita belajar ini ya, ilmu pengetahuan, udah belajar tentang kali-kalian, sekarang belajar tambah-tambahan, kita sekarang belajar pengurangan. Nah kayak gitu, kayaknya kalau udah tahu terus nggak diulang lagi, itu beberapa tahun kemudian juga masih inget lah. Kalau kita kali-kalian kan sering dipakai di kehidupan sehari-hari ya. Tapi kalau dalam hal badminton, kita habis belajar nyemes bagus sampai bagus, terus merasa udah bisa, lalu belajar kayak netting. Habis netting bisa, ternyata waktu main smashnya sekarang yang matian atau sering nyangkut, sering out. Nah, itu karena mungkin yang dulu waktu latihannya kurang mateng. Makanya waktu kita pakai lagi itu banyak melakukan kesalahan karena dulu latihannya kurang mateng. Apakah lama-lama bisa mateng? Maksudnya semua rata ya, antara smash bisa, terus ngenet bisa, drop shot bisa. Apakah semua rata-rata nanti bisa mateng? Ya, aku rasa bisa, asal kalian latihannya itu, walaupun nggak di training secara spesifik ya, tapi waktu main kita nggak melulu ngasih drop shot terus soalnya kita mau latihan. Tapi kalau permainan kita pakai semuanya itu, kalau bisa nyemes, bisa ngenet, bisa drop shot. Kadang-kadang kan aku temuin ada anak-anak yang kepingin belajar drop shot tapi nggak mau bener-bener latihan, minta temennya ngumpani terus dia latihan drop shot, itu dia nggak mau atau males latihan kayak gitu ya. Selain karena lapangannya dipakai ya, tapi kalau nggak latihan spesifik kayak gitu, tapi latihannya waktu permainan, nanti malah rusak di pukulan-pukulan lainnya karena dia fokus untuk belajar drop shot terus di dalam satu permainan. Nanti yang lainnya yang tadi udah dikuasai jadi terabaikan, karena waktu main kadang-kadang kan kita perlu nyemes, tapi dalam pikiran kita aku nggak mau nyemes, kan mau latihan drop shot. Jadi terus setiap kali ada bola yang tanggung, dia nggak nyemes tapi cuma ngedrop shot aja. Nah nanti kalau waktu permainan yang benar-benar intens ya, diharapkan waktu kita mengharapkan untuk menang, waktu kita temponya nyemes malah nyangkut atau out. Soalnya kita jarang melatih itu di latihan permainan kayak gini. Jadi aku rasa kita kalau latihan ya harus seimbang ya, nggak boleh satu topik itu terus. Dan kalau mau latihan secara spesifik, ngelatih pukulan tertentu ya minta temennya untuk ngelung atau ngasih umpan bola gitu. Kadang-kadang temennya ya nggak usah pegang raket, gak apa-apa, cuman ngasih ngelemparin kok gitu aja kan bisa sebenarnya. Ya itu mungkin tips untuk cara kita latihan teknik ya. Ya kita selama latihan permainan kayak gini ya gak apa-apa sih pakai teknik-teknik yang biasa kita pakai. Pokoknya kan bolanya itu kembali ke lawan ya. Yang penting masuk dulu sih kalau kata coachku dulu. Nanti sambil kita belajar ya, jadi gak maksudnya nggak asal yang penting masuk terus setiap kali kita latihan nggak ada perubahan atau nggak ada kemajuan, yang penting masuk nanggung terus. Sebaiknya nggak kayak gitu. Kalau kita latihan ya harus
selalu waspada juga. Oh, ternyata aku tekniknya kayak gini kok nanggung terus ya. Jadi ada baiknya kalau kalian juga merekam permainanmu. Jadi bisa dibuat evaluasi. Oh, ternyata aku lemah di bagian ini. Oh, apa ada teknik lain ya? Mungkin cari-cari tahu di YouTube atau di mana, dan mungkin tanya-tanya temen juga. Kok aku defense-nya kok nanggung ya? Ini sebaiknya pakai teknik yang bagaimana? Ya mungkin kalian tanya 4 orang juga jawabannya 4 beda-beda. Gak apa-apa, kalian coba aja teknik-teknik satu persatu. Mungkin ada yang cocok sama kalian. Yang penting kan tujuannya biar kamu tekniknya nggak nanggung, pengembaliannya nggak nanggung. Mau pakai teknik apapun terserah. Dan seperti yang aku tadi udah bilang ya, tekniknya bagus, tapi kalau footworknya telat-telat atau footworknya nggak diperbaiki, itu juga sama aja bohong. Nah, kalau tekniknya udah bagus, footworknya bagus, tapi kok masih kalah aja, itu kita ke next topic, yaitu secara strategi. Kebetulan kita kan tanding antara cowok-cowok dan cewek-cewek. Mungkin ada beberapa strategi yang harus kita bedakan ya, antara kalau partneran sama cowok bagaimana. Ya aku sendiri cowok ya, jadi partneran sama sesama jenis itu aku harus bagaimana. Kalau aku partneran sama cewek, mix double, aku harus bagaimana, itu ada perbedaan. Tapi kalau cewek sama cewek mainnya bagaimana ya aku sendiri nggak tahu, soalnya aku kan cowok bukan cewek. Mungkin lebih banyak rajin sih kalau aku lihat di atlet main women's double tuh, mereka rajin cover sana cover sini, jadi rotasinya itu lebih banyak sih. Terus nggak banyak main keras, nggak banyak main smash dulu, tapi lebih banyak kayak blessing, baru kalau ada bola yang enak baru di smash. Nah, kenapa kalau mix double biasanya cewek itu di depan ya, jaga di depan. Bahkan sewaktu yang cowok servis pun yang cewek juga ditaruh di depan. Kemarin aku sempat ngomong sama coach, katanya kalau cewek di belakang itu waktu habis servis terus sama lawan langsung disodok ke backhandnya yang cewek, itu biasanya nggak bisa keras sampai belakang, maksudnya kebanyakan nanggung gitu. Walaupun nggak semua ya, ada cewek yang latihan bagus, atlet cewek tapi backhandnya bagus juga banyak. Tapi nggak tahu kok sampai sekarang yang cewek selalu ditaruh di depan. Mungkin kalau cowoknya cedera baru yang cewek cover di belakang. Sempat aku dengar di komentatornya BWF, dia bilang ini bukan bicara mengenai mixed double ya, tapi mengenai double, men's double. Kemarin tuh waktu Fikri lawan sama Seung Jae ya, yang dari Korea, itu bilangnya kalau pemain Korea itu bisa depan bisa belakang, karena biasanya kan main double itu tetap ada pemain depan dan pemain belakang itu kan dibedakan, tapi pemain Korea lebih bisa cover dua-dua, dan aku rasa itu yang bisa jadi titik kekuatan dari men's double-nya Korea. Jadi nggak ada spesifiknya mau jaga depan atau belakang, dan mungkin itu lebih bisa diterapin buat ini ya, para cewek-cewek yang women's double ini. Kalau di men's double itu kan kalau jaga depan tuh memang harus bisa ngenet tipis sih, dan itu perlu raket yang ringan supaya bisa enak ya, ngayunnya itu enak. Sama kalau mau intersepsi atau mau serobot-serobot itu juga bisa cepat, soalnya
raketnya ringan, maksudnya headlight biasanya, atau yang swingnya cepat itu biasanya dipakai oleh pemain depan. Ya resikonya nggak bisa smash keras. Nah kalau di men's double itu kan yang belakang tukang gebuk, jadi smash keras terus. Yang di depan cuman blessing dan serobot aja. Tapi kalau di setting kayak ini ya, yang katanya men's double Korea, itu mungkin raketnya harus hampir sama ya beratnya. Jadi kalau ditempatin di belakang bisa nyemes keras. Jadi kayak ini. Seo Seung-jae kan juga main di mix double ya. Jadi dia udah terbiasa main di belakang sama main di depan sih. Ya kasarannya kalau misalkan Pravin dikumpulin sama Dejan dalam satu tim men's double, mungkin itu yang bisa buat gambaran ya. Jadi sama-sama bisa main di belakang bisa, depan bisa. Kalau di sini ya aku rasa secara strategi Andi sama Ko LC mainnya itu juga random. Jadi nggak ada yang di depan, jaga depan spesifik atau jaga belakang spesifik. Tapi kayaknya Ko LC lebih banyak ke settingan penggendong ya. Soalnya Andi mainnya kurang cepat langkahnya, jadi Ko LC lebih banyak ya, mainnya lebih banyak gendong-gendong. Kalau aku biasanya partner sama Andi biasanya yang jaga belakang, soalnya dia senang nyemes, walaupun bukan smashers, tapi dia senang nyemes, cuman seneng aja, walaupun smashnya bukan yang keras-keras banget, tapi senang nyemes. Aku lebih banyak di depan, soalnya aku senang naruh-naruh bola. Nah kalau aku lihat di sini, Ko LC kan juga jarang diambil di depannya, yaitu juga karena lawannya Lydia, kayaknya lebih banyak Lydia itu ngasih banyak lob kiri, lob kanan, tapi kurang ini sih, kurang berani nempatin lobnya itu ke kolomnya double. Jadi kurang kiri dan kurang kanan, kebanyakan main di lapangannya single. Jadi cukup gampang sih buat lawan untuk mengembalikan, karena mereka nggak perlu lari-lari. Padahal kalau aku lihat ya, Andi kan pakai dagger kakinya, itu pasti langkahnya lebih lambat sih, soalnya kan kakinya sakit. Nah, jadi kamu kalau mau menang sih, yang cewek-cewek ini harusnya ngincer ke Andi, dan ngincernya itu bukan ke orangnya terus, tapi buat bikin Andi ini lari-lari, jadi belakang taruh ke depan tersilang. Jadi ya kayak gitulah, muter-muter. Kalian bisa lihat sendiri, yang cowok-cowok yang senior itu udah minta istirahat beberapa kali ya untuk minum, padahal yang cewek-cewek nggak minum sama sekali. Ya penting buat kita semua kalau menghadapi lawan itu, kalau pengen menang ya kita harus cari tahu kelemahannya lawan tuh apa, terus kita juga harus pandai baca situasi ya. Oh kayaknya lawannya kurang cepat untuk manuvernya, atau kalau di drive cepat itu kalahan atau apa. Kalau dikasih misalkan flick serve itu banyak matinya, ya kalian amatilah. Jadi nggak cuman sekedar asal balik aja ngasih pukulan yang random, tapi kita harus ubah, kayak strateginya itu harus dirubah juga. Kadang-kadang main lob dicobain dulu pertama, kayak ngelop, oh ternyata lawannya bagus, malah kita yang kalah kalau di lob. Coba kita nyemes, oh ternyata yang satu lebih lemah defense-nya, ya kita lain kali serangnya ke yang satu itu. Oh itu yang satu lemah defense-nya tapi larinya cepat, ya kita kasih penempatan yang lainnya yang lebih kreatif lah.
jangan terlalu monoton sih. Dan aku rasa Rere sama Lydia mungkin belum seberapa kenal ya, jadi mungkin ini juga baru pertama kali mereka main berpasangan, makanya masih miskomunikasinya lebih banyak. Tapi mungkin kalau udah beberapa kali main bareng pasti lebih sinkron lah, udah tahu kebiasaan. Maksudnya kebiasaannya itu kalau dikasih kayak gini sama temanku biasanya ditaruh di mana dan kita harus covernya di mana. Terus kalau aku habis ngambil biasanya partnerku cover nggak bola berikutnya atau cuman diem aja jaga di depan. Kalau kebiasaan main mix double di dia mungkin lebih banyak main di depan ya, atau kalau ada bola yang sebenarnya bisa diambil harus niat mundur atau ngambil yang di samping-samping ya harusnya diambil sih, soalnya Rere mungkin nggak bisa ambil. Padahal biasanya kalau main mix double kan digendong, jadi yang di samping-samping diambil sama yang cowok. Ya seharusnya. Soalnya yang di sini yang gendong juga yang cowok juga kadang nggak bisa ngambil, kurang cepet ya, maklum lah. Kita kan social player ya, bukan atlet. Kalau kita tekniknya bagus, terus footwork atau langkah-langkahnya juga bagus, secara strategi juga bagus, tapi tetap aja kok masih kalah. Mungkin kalian perlu banyak komunikasi ya. Kalau main double kan main kerjasama. Kadang-kadang temen kita itu jadi ogah-ogahan main, padahal awal-awalnya semangat untuk nyerang lawan, nyemes-nyemes, terus rajin atau sregep ngambil bola, tapi lama-lama males main karena partnernya sering banyak melakukan kesalahan. Apalagi kalau kesalahan itu ya hal yang biasa ya menurutku, itu manusiawi. Tapi kalau bola-bola yang mudah kayak ngelob aja out atau ngelob aja lopet gak bisa. Drop shot 10 kali mati atau nyangkut. Nah kayak gitu-gitu itu bikin kita jadi kayak kecewa gitu sebagai partner ya. Nah kalau kayak gitu mental sih. Kalau dari kita punya partner kayak gitu, tergantung mental kita mau betah nggak dengan partner yang seperti itu, atau tetap berjuang walaupun mungkin agak berat ya, tapi kita masih tetap berjuang, atau kita lepas. Aduh percuma kita niatin tapi waktu bolanya dikasih ke temenku terus cuma dibuang-buang aja, atau nggak niat temenku. Nah kayak gitu itu bikin kita ini ya down. Tapi kalau kita punya mental kuat kayak ini cuman permainan kok, menang kalah gak apa-apa. Temenku mungkin hari ini mainnya buruk, ya udah gak apa-apa, aku aja yang harus lebih hati-hati, dan kalau bisa langsung ini ya, main-mainnya itu lebih banyak ke nyerang lawan. Ya memang kita itu satu tim ya, tapi kalau yang satu udah matian atau nggak niat, terus kita juga nggak niat juga, jadinya ya tambah cepat kalah. Tapi kalau misalkan temen kita itu nggak niat, mainnya sering mati, ya kita usaha yang terbaik lah. Kita harus mungkin biasanya kita 100%, coba ditambahin 101% gitu, supaya bisa cover kelemahan teman kita. Kalau aku lihat sih Andi kan juga sering ini ya, kalau minta bantuan tuh sering nyebut jadi KLJ yang cover atau ambil. Tapi aku nggak denger dari Rere atau Lydia, nggak denger kayak misal kita perlu bantuan, misal Lydia perlu bantuan terus manggil Rere, atau Rere mungkin manggil Lydia. Mungkin masih canggung ya, soalnya nggak terlalu kenal sih. Jadi bingung ini mau manggil apa, mau manggil C atau mau manggil D. Jadinya nggak ada komunikasi. Terus
Untuk strategi juga mereka nggak ada komunikasi. Ya ini gamenya cukup seru sih. Jadi gamenya itu cuman di 21 dan akhir-akhir mereka sempat sampai jus, jadi jus 3. Jadi 20 sama terus nambah 3 poin lagi. Nah kalau bisa sampai jus gitu kita mainnya harus tambah hati-hati, dan di akhir-akhir memang LG banyak nyemes padahal tadi kan enggak ya. Mungkin tadi itu kayak ngefur gitu, tapi terakhir-terakhir kepingin menang juga ternyata. Jadi banyak nyemes-nyemes keras. Dan nyemesnya ke arahnya Lydia. Kalau menurutku ya defense forehand tuh bagus, tapi kalau udah bisa mengembalikan kita udah lebih siap lagi, langsung ganti pakai defense backhand lah. Apalagi defense-nya itu kurang jongkok ya. Kalau jongkok itu masih bisa maju ke depan. Misalkan habis defense terus sama lawan di drop shot atau dikasih net, itu kalau kita mau geblak arah kakinya mau geblak itu mau maju bakal sulit. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.